Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Lagu ini ingatkan kita untuk senantiasa memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Karena kita memang diciptakan untuk itu. Hari ini saya mengajak kita membahas tema hidup untuk kemuliaan Allah bagian pertama. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, dua bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk hidup untuk kemuliaan Allah. Pada hari ini saya mengajak kita membahas apa arti kemuliaan Allah, dan yang kedua, mengapa harus memuliakan Allah. Nanti kali berikutnya saya akan mengajak kita membahas bagaimana kita memuliakan Allah. Yang pertama, apa arti kemuliaan Allah? Ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah, maka kita diingatkan tentang kemuliaan Allah yang intrinsik dan kemuliaan Allah yang ekstrinsik. Jadi ketika kita bicara tentang kemuliaan Allah, kita diingatkan tentang kemuliaan Allah yang intrinsik. Bahwa kemuliaan itu ada pada Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Memang natur Allah, memang keberadaan Allah yang mulia. Bagaimanapun manusia meresponinya, Allah tetap adalah Allah yang mulia. Sama seperti terang pada matahari, ya. Matahari tetap memancarkan terang. Baik manusia menerima atau tidak, baik manusia mau menghadap matahari ataupun menyembunyikan diri dari matahari, matahari tetap memancarkan terang. Demikian juga tentang kemuliaan Allah. Allah tetap adalah Allah yang mulia, bagaimanapun manusia berespon terhadapnya. Jadi kemuliaan Allah yang intrinsik ini tidak terpengaruh oleh respon manusia. Dan kedua, kemuliaan ekstrinsik. Kemuliaan ekstrinsik ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh makhluk kepada Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita, berikanlah kemuliaan pada Tuhan. Alkitab senantiasa mengajarkan kepada kita untuk hidup memuliakan Allah. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa, saudara? Karena Allah adalah Allah yang mulia yang harus senantiasa kita muliakan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Demikian juga dalam Roma pasal 11 ayat 36a tadi dikatakan, 36b tadi katakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, mengapa harus memuliakan Allah? Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus memuliakan Allah? Kita dapat melihatnya dari tiga segi. Yang pertama, tentang keberadaan Allah yang mulia. Roma pasal 11 ayat 36 tadi dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang mulia. Keberadaannya adalah mulia. Oleh karena itu kita memuliakan Dia. Dan kedua, karena perbuatannya. Kita memuliakan Allah karena perbuatan yang ajaib, karena perbuatan yang besar, karena perbuatan yang luar biasa. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 6 mengajak kita melihat bahwa kita memuliakan Allah karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kedua, kita memuliakan Allah karena Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Dan ketiga, kita memuliakan Allah karena Allah yang mengasihi, memelihara, dan memberkati kita. Oleh karena itu, kita memuliakan Dia. Kita memuliakan Dia karena segala perbuatannya. Dan ketiga, kita memuliakan Allah karena memang kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita mengatakan bahwa kita dibentuk, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, maka kita harus hidup sesuai dengan natur kita untuk kemuliaan Allah. Hendaklah kita hidup senantiasa memuliakan Dia. Baik kita makan, kita minum, kita melakukan sesuatu yang lain, kita lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi hari ini kita belajar apa itu kemuliaan Allah.
Kemuliaan Allah dapat dilihat dari kemuliaan Allah yang intrinsik dan kemuliaan Allah yang ekstrinsik. Kemuliaan Allah yang intrinsik adalah kemuliaan yang ada pada Allah, ya, tidak terpengaruh oleh respon manusia. Dan kemudian kemuliaan Allah yang ekstrinsik yaitu kemuliaan diberikan makhluk kepada Allah. Marilah kita memuliakan Dia. Mengapa kita memuliakan Allah? Karena memang keberadaan Allah yang mulia, karena karyanya, dan yang ketiga, karena kita memang diciptakan untuk kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin.